Halo semua, selamat datang di channel Air Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya bersilaturahmi ke rumah Bapak Mardi yang beralamatkan di Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bapak Mardi mempunyai ternak entok skala rumahan berjumlah 7 ekor indukan dan 2 ekor jantan. Ketika saya tanya kenapa tidak diperbanyak jumlah entoknya, beliau menjawab boros, dan kalau kena penyakit belum bisa mengantisipasinya. Beliau dulu pernah mengalami kegagalan ternak, mati berjumlah hampir 30 ekor anakan. Ini hal biasa ya teman-teman. Masalah pakan dan penyakit menjadi permasalahan yang krusial bagi semua peternak. Yang membedakan adalah bila peternak senior pasti sudah mempunyai solusi bagi ternak entoknya. Berbeda bagi ternak entok pemula, masih gagap, minim ilmu, akan tetapi bila rajin belajar pasti menemukan solusinya. Seperti yang dialami oleh Bapak Mardi ini. Saat ini beliau sudah menemukan cara untuk mengurai masalah yang ada di kandangnya. Pada saat ini beliau menggunakan pakan alternatif yaitu daun indigo vera. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, beliau menanam pohon indigo vera ini sebanyak 100 pohon. Memanfaatkan tanggul sungai di samping sebagai pakan, ternyata pohon indigo vera ini mampu menahan supaya tanggul sungai ini tidak longsor. Jadi ini adalah manfaat bagi tanggul sungainya agar tidak longsor. Satu sisi pohon indigo vera, daunnya bisa digunakan untuk pakan ternak entoknya Bapak Sumardi. Cara penggunaannya sangat mudah teman-teman. Daun indigo vera ini kita petik terlebih dahulu bersama dengan batangnya. Beliau memilih daun yang sudah tua. Ciri-ciri daun indigo vera yang sudah tua adalah berwarna hijau tua dan sudah ada bunganya. Kalau yang masih muda itu berwarna hijau muda. Jangan salah petik ya teman-teman, dikarenakan ketika indigo vera ini akan kita cacah, kita campur bersama begatul, itu harus yang sudah tua. Dikarenakan apa? Hijauan daun indigo vera yang sudah tua ini akan lebih mudah kita keringkan ketimbang daun indigo vera yang sudah muda. Kalau indigo vera yang masih muda ini relatif alot ketika sudah terkena sinar matahari. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan daun indigo vera yang masih muda, itu kita iris atau kita hancurkan menggunakan pisau, itu akan lebih bagus. Jadi ciri daun yang akan digunakan oleh Bapak Mardi ini adalah daun indigo vera yang sudah tua. Begitu ya teman-teman ya. Kalau yang masih muda ini biasanya saya gunakan langsung, tidak saya chopper atau tidak saya jemur, langsung saja saya gunakan sebagai pakan tanpa adanya pengeringan secara langsung menggunakan terik matahari. Beliau memetik daunnya dan dijemur menggunakan terik matahari secara langsung. Jadi tidak diopen. Alangkah baiknya ini langsung terkena sinar matahari. Ketika sudah kering, nanti daun akan terpisah dari batangnya secara otomatis. Atau kita bisa menggunakan alat atau tangan kita untuk memisahkan daun dari batangnya. Kalau sudah kering ini akan sangat mudah teman-teman. Ketika sudah terpisah, baru digiling menggunakan mesin chopper atau mesin cacah rumput. Mesin chopper ini beliau buat sendiri teman-teman, menggunakan mesin air bekas. Atau kalau orang desa itu menggunakan mesin sanyo. Kreatif sekali bukan? Hasilnya dari gilingan daun indigo vera ini sangat lembut sekali teman-teman, menyerupai begatul yang kasar. Tetapi ini adalah daun indigo vera, bukan begatul. Jadi tingkat proteinnya tetap masih tinggi. Mau kasar, mau halus itu tidak masalah. Ketika kita sudah menggilingnya secara halus,
langsung saja kita campur dengan katul halus atau katur kasar secukupnya saja, dan bisa dilengkapi dengan nasi sisa. Campuran pakan seperti ini mungkin terlihat sederhana ya teman-teman, tetapi bila kita melihat hasil produksi ternak entroknya Bapak Sumardi ini atau Bapak Mardi ini tidak kalah dengan yang menggunakan pakan pabrikan. Indukan entok Bapak Mardi ini tiap mengeram telurnya itu berjumlah 14 sampai 16 butir. Jadi semuanya menetas. Alangkah bagus ya. Jadi kalau kita mempunyai pakan alternatif yang berprotein tinggi ini, mungkin bisa menekan biaya pakan yang lebih signifikan. Dikarenakan kita tanam sekali, bisa panen tiap hari. Protein daun indigo vare ini bila dibandingkan dengan daun-daun yang lain atau bila dibandingkan dengan daun-daun yang lain, ini cukup tinggi teman-teman, sekitar 30%. Jadi protein 30% ini cukup untuk membantu produktivitas indukan entok kita ataupun untuk digunakan sebagai pakan entok yang pembesaran. Untuk anakan, campuran pakan ini cukup bagus teman-teman, memacu pertumbuhan minti atau anakan entok. Bisa dilihat, minti ini adalah hasil dari ternakan Bapak Mardi yang masih berumur 1,5 minggu, tetapi pertumbuhannya sudah sebesar ini. Inilah yang digunakan Bapak Mardi sebagai terobosan untuk menekan biaya pakan. Perlu dipahami teman-teman, daun indigo vare ini kandungan proteinnya hampir 30%, baik dikeringkan maupun dalam bentuk segar. Protein 30% ini setara dengan 1 kg pakan pabrikan, jadi akan lebih irit karena harga pakan pabrikan atau pur ayam starter saat ini di angka 13 sampai 15.000 per kilogram. Indigo vare tanam sekali, panen tiap hari. Saat ini Bapak Mardi mempunyai 8 plastik indigo vare halus atau indigo vare yang sudah tercacah atau yang sudah dihaluskan. Jadi cadangan pakan berprotein tinggi aman, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak entoknya yang hanya 7 ekor indukan berproduksi dan 2 jantan basoran. Jadi poin pentingnya adalah sebagai peternak pemula ataupun peternak senior, kita harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kandang kita masing-masing. Manfaatkan lahan dan komposisi pakan di sekitar rumah kita untuk menciptakan pakan yang murah namun tetap berkualitas. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Mardi ini, memanfaatkan tanggul kali atau tanggul sungai yang ditanami 100 pohon indigo vare lebih sebagai bank pakan alternatif ternak entoknya yang kaya protein. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.